bahasnya ya mengenai hidrometer ya. Hampir semua yang kumpulin tuh jawabannya udah bener ya. Dapatlah 180. Ada satu tapi yang jawabannya agak-agak ya lain daripada yang lain gitu. Sama ada dua mahasiswa yang telat ya, 2 atau 3 gitu saya. Sekali lagi saya cuma mau ingetin bahwa ya kalau tugas kan kita udah kesepakatan sama-sama. Kalau deadline-nya jam 12 ya udah jam 12 gitu ya. Telat 1 menit, telat 1 minggu, telat 2 minggu, gak ada bedanya buat saya. Tes itu gak wajib, tapi kalian lumayan lah. Satu lumayannya dimana kalau sekedar nolong dari D ke C, C ke P itu bisa bermanfaat lah. Dan menolong yang paling penting itu adalah menolong kalian paham sama materi kuliahnya. Karena kan saya udah bilang bahwa sebenarnya dalam satu SKS itu kalian punya 60 menit untuk belajar mandiri. Nah, kuliah ini berapa? 2 SKS kah? 3 SKS kah? Jadi tugas itu kalian bisa pakai itu sebagai belajar mandirinya kalian gitu loh. Jadi kalian nggak ngerjain atau kalian sulit. Oke, saya mau bahas yang kemarin. Jadi kalau kita udah tahu bahwa kayaknya di slide ini. Nah ini kalau analisa ayakan ya atau grand size analysis yang kalian masukin tanah terus disaring. Nah itu saringannya kayak gini ya, yang kanan atas nih ada kelihatan kan saringannya itu bukaannya itu berbeda-beda, ada yang kasar banget, ada yang halus banget. Nah nanti saringan itu disusun di bawah itu yang paling rapet, atas itu yang paling kasar, yang paling bolongannya paling besar, lalu dikunci, lalu ini digeterin ya. Jadi ini mejanya ini bisa bergetar supaya tanahnya nanti turun. Setelah tanahnya diturun, ditimbang setiap tanah yang tertahan di setiap saringan. Nah, butiran yang tertampung di yang paling bawah itu dimasukin ke yang namanya hidrometer, yang tempat yang materinya kemarin kalian udah buat tuh, kurang lebih hampir semua lah benar. Cuman pertanyaannya kalian baca benar apa cuman copy paste aja gitu kan. Ada yang 3 halaman, ada yang banyak deh. Terus dari butiran kecil ini, cuman yang paling kecil ini barulah dimasukin ke hidrometer. Hidrometer alatnya kayak apa? Dia pakai tabung yang di tengah-tengah ini, dimasukin air, lalu dimasukin si hidrometernya di atasnya, lalu didiamkan di satu tempat pada suhu kamar. Setiap waktu tertentu dicatat berapa banyak yang mengendap. Makanya kita bisa lihat di penjelasan yang ini ya, hidrometer. Jadi hidrometer itu adalah intinya mengukur rapat massa dari larutan. Jadi larutannya yang punya kerapatan massa yang berbeda. Jadi sewaktu yang mengendap itu sedikit, makin lama kan makin banyak, maka kerapatan massa dalam larutannya itu berbeda-beda. Lalu larutan air
dan tanah, dalam hal ini tanah itu mempunyai rapat massa. Sedangkan air murni ya, raw water itu nggak punya kerapatan massa. Jadi benar-benar dari tanah dan air aja, lalu butir-butir itu akan mengendap. Otomatis kerapatannya akan berkurang. Nah, setiap waktu kerapatannya dicatat. Misalnya dalam 1 cm kubik larutan itu mengandung sekian gram tanah ya, dengan rapat massa berapa dan rapat air itu rho W ya. Volume tanah itu sama dengan X dibagi rho S. Volume air itu 1 dikurangin X dibagi rho S. Massa air itu tinggal dikurangin 1 dikurangin X dibagi rho S dikalikan rho water dalam gram. Lalu rapat massa larutan itu terbaca nanti sama hidrometernya. Di sini nanti ada meterannya, ada skalanya, nanti tinggal dibaca. Teori yang dipakai itu adalah teori dari buku Stokes. Nah, kalian juga hampir semua dari kalian itu udah mention itu ya. Kenapa waktunya berbeda-beda dicatat? Karena butiran yang besar itu akan mengendap lebih cepat. Nanti makin lama butiran yang kecil-kecil ikutan mengendap. Nah, jadi yang dicatat di awal-awal itu adalah kerapatan massa yang dipengaruhi oleh butiran yang besar. Di antaranya clay. Lalu butiran-butiran selanjutnya itu silt. Kalau ada bahan organik itu dihilangkan dengan hidrogen peroksida ya, jadi sejenis asam tinggi. Hati-hati, nggak boleh kena tangan, nanti kalau dimasukin itu dia kayak berbusa. Kalau kalian rajin, kalian suka bersihin kamar mandi itu pakai Porsteak gitu ya, kalau ada bagian yang mengandung lumut kalian siram pakai Porsteak atau Fixal, nah itu kan dia berbusa tuh. Adalah efek dari hidrogen peroksida. Jadi dia menghilangkan kandungan organiknya. Oke, ini contoh yang kemarin ya kita udah kerjain. Ini hasilnya. Ini kalian juga udah bahas. Lalu saya mau masuk ke yang namanya Atterberg limit ya. Jadi Atterberg limit itu adalah suatu tes di mana tes ini hanya bisa dipakai untuk jenis tanah kohesif ya atau plastis. Jadi nggak bisa dipakai buat tanah pasir, hanya lempung dan silt aja. Oke. Pada saat kondisi liquid itu kadar air sangat tinggi, lalu tanah dapat mengalir seperti air gitu ya. Jadi kalau liquid limitnya itu katakanlah 50, lalu kadar airnya itu di atas 50, maka tanah itu berkondisi seperti cairan. Kalau di antara plastis limit dan liquid limit, maka tanah berbentuk plastis ya, seperti tanah liat pada umumnya. Kalau kadar air itu di antara shrinkage limit sama plastis limit, maka dia berbentuk semi padat. Kalau kadar airnya sangat kecil, maka dia berbentuk padat ya. Jadi ini adalah grafik hubungan antara water content sama
kondisi airnya, water content sama kondisi tanahnya, sorry. Biasanya kalau dalam bentuk padat itu kadar airnya itu kecil banget, volumenya akan cenderung rendah. Ya, lalu yang tadi kita ada tiga jenis batas, kondisi batas, yaitu batas cair atau liquid limit, plastic limit atau batas plastis, atau dan yang ketiga shrinkage limit atau batas susut, ya, SL yang paling tadi. Nah, ini SL, PL, dan LL. Nah, ini penting untuk mengetahui kondisi tanah pada saat itu dibandingin sama kadar air naturalnya. Nah, Atterberg limit itu tesnya kayak apa? Nah, ini kalau nanti kalian ikut laboratorium mekanika tanah, ini namanya alat Casagrande. Jadi intinya kalian menggulung-gulung tanahnya, lalu dimasukin ke dalam alat Casagrande, lalu dibuat lubang gitu ya, takikan gitu, pakai coretan kayak gini nih, pakai scoop spatula, lalu dia diketukkan beberapa kali. Dari setiap ketukannya nanti dicatat berapa batas cairnya. Kadar air pada batas cair tertentu dia menutup setelah berapa kali ketukan. Nah, itu yang dicatat terus di tes Casagrande. Nah, ini ada grafik hubungan antara jumlah ketukan, number of blow itu jumlah ketukan, dengan water content, ya, kadar air. Jadi kadar air, misalnya di grafik ini ya, kadar air 46, dia menutup di ketukan sekitar misalnya 25, 30, ya 38 ketukan dia menutup. Lalu kadar air 60 dia menutup di ketukan ke 30. Lalu berikutnya kadar air di 65% dia menutup di 22,5. Lalu terakhir di kadar air yang 80% dia menutup di sekitar 15 ketukan. Nah, itulah yang dilakukan di uji Casagrande atau Atterberg limit. Lalu nanti dilihat di manakah nilai liquid limitnya. Oke, masih sekedar batas plastis ya. Kemarin saya udah bahas ya bahwa praktikum mekanika tanah itu untuk selama pandemi ini lagi nggak ada, lagi dikosongin. Jadi makanya saya kasih sedikit pengantar lebih untuk laboratorium atau praktikum mekanika tanah yang sebenarnya bukan skopnya di mata kuliah ini. Oke. Selanjutnya dari tadi ya, kemarin kan kita udah bilang ya, kita udah dengan grain size, uji ayakan, lalu dengan Atterberg limit, kita udah bisa mengetahui jenis tanahnya. Yang pertama itu pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik material, yaitu
gradasi butir dan plastisitas tanah. Nah, gradasi butir itu dari grain size analysis, uji ayakan, dan hidrometer. Plastisitas itu dari yang tadi barusan saya bahas, itu dari Atterberg limit. Ya, tidak tergantung kondisi lapangan ya. Jadi kalau misalnya di lapangan lagi basah, belum tentu jenis tanahnya di situ plastisitasnya tinggi, nggak mesti. Nah, kelompok tanah itu ditentukan sama grup simbol ya. Yang pertama itu huruf pokoknya, yaitu G untuk gravel atau kerikil, S itu untuk sand atau pasir, M itu untuk silt, C itu untuk clay, silt itu lanau, clay itu lempung, atau F ya, fine soil. Fine soil itu diantaranya M dan C. Atau PT itu untuk pit, humus atau gambut ya. Lalu deskripsinya itu bisa well graded, huruf pokoknya itu UP, poorly graded itu PU atau PG. PU itu uniform graded, PG itu gap graded. Ya, lalu ada low plasticity, intermediate plasticity, high plasticity, very high plasticity, extremely high plasticity, dan O. O itu untuk organik. Jadi kalau mengandung tanah pit atau humus atau gambut, biasanya nanti klasifikasinya dia dikatakan O ya, organik. Lalu ada tanah mineral, berbutir kasar dan halus. Tanah halus itu menurut British Standard ya, ini macam-macam standar, itu fraksi lempung dan lanaunya, clay dan siltnya itu harus lebih dari 35%. Kalau menurut American Standard, ASTM itu American Standard Test of Methodology, itu fraksi clay dan siltnya itu harus lebih besar dari 50%. ASTO ini dari Transport Organization, biasanya dipakai buat kalau proyek-proyek jalan, fraksi clay dan siltnya lebih besar dari 35%. Jadi kapan tanah itu dibilang lebih banyak butir halusnya daripada butir kasarnya? Ya ini tergantung standar yang kamu pakai. Kalau British Standard dan ASTO, dia akan selama dia lebih dari 35%, maka dia dikategorikan sebagai berbutir halus. Kalau kita pakai standarnya ASTM, maka dia lebih dari 50%. Oke, nah ini British Soil Classification ya, untuk engineering purpose. Ini ada G, G, W, G, GF ya. Ini simbol-simbol yang tadi. Nah, di sini kalian lihat bahwa ada yang ditulis pakai huruf kapital, ada yang ditulis pakai huruf kapital dan huruf kecil. Ya. Jadi kalau misalnya kayak silty sand, itu berarti lebih banyak sandnya daripada siltnya. Clay sand itu lebih banyak sandnya atau lebih banyak pasirnya dibandingin lempungnya. Jadi semua yang ditulis huruf kapital itu dianggap yang dominan. Oke. Nah, ini tadi ada plasticity chart untuk ASTM. Nah, ini juga dibuat berdasarkan nilai dari Atterberg limit. Jadi kalau dari tadi Atterberg limit itu kita bisa dapat plasticity limit dan liquid limit ya. Nah, dari plasticity limit dan liquid limit kita bisa hitung yang namanya plasticity index. Sorry, tadi balik lagi ke atas. Nah, plasticity index adalah liquid limit dikurangin plasticity limit ya. Nah, nanti kita bisa plot setiap jenis tanah, setiap sampel tanah yang kita punya,
dites di Atterberg limit, kita harus plot di manakah grafik hubungan antara liquid limit dan plasticity index-nya di grafik ini. Apakah dia jatuh di MH atau ML, atau di daerah CL atau CH atau OH, atau dia masuk di atasnya. Kalau di sini itu sebenarnya udah masuk pasir, tapi di sini dia menentukan apakah dia silt atau clay ya, lanau atau lembu. Oh, tadi kalau ada organiknya sendiri. Ya, ini kaitannya sama klasifikasi tanah dengan coefficient of uniformity, itu CU dan CC kemarin yang kita udah coba latihan, yang D10 dibagi D60 dan sebagainya. D60 dibagi D10. Lalu ini klasifikasi tanah dan agregat ya, campuran agregatnya. Isi dibaca aja ya, nggak akan keluar di ujian. Tenang aja. Nah, granular material ya. Granular material itu berarti pasir dan kerikil ya. Dia punya 3 kategori, A1 sampai A3. Sedangkan menurut ASTO kalau yang gradasi halus ya, silt dan clay material itu dari kategori A4 sampai dengan A7. Nah, highly organic soil itu biasanya bisa diverifikasi secara visual ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tanahnya kelihatannya butirannya halus, lalu warnanya abu-abu hitam, berarti dia banyak mengandung organik ya. Atau kategori tanah yang dipakai yang mengandung tanah organik atau humus itu tidak bisa dipakai buat pekerjaan timbunan. Kenapa? Karena dia akan kempes nantinya ya. Lalu ini group index ya, fraksi halus dikurangin 35%. Jadi kalau misalnya fraksi halusnya lebih kecil daripada 35%, dia akan langsung tidak bisa dihitung grup indeksnya. Ini tinggal rumusnya simple. Kalau grup indeks itu negatif, maka dilaporkan sebagai 0. Nah, oke. Jadi sekarang kita mau punya contoh ya. Ada 3 uji laboratorium, 3 sampel tanah ya, tanah merah, biru, sama biru tua. Ini 3 tanah yang berbeda. Ini adalah hasil grain size-nya dan gabungan sama hidrometer. Lalu tanah A, B, dan C itu dites dengan Atterberg limit ya. Batas cairnya LL dan PL yang tanah A itu nggak ada. Yang tanah B 40 dan 35, yang tanah C itu 60 dan 30. Oke. Kuis pertama. Dari sini kalian bisa tahu nggak jenis tanah A itu tanah apa?
tahu nggak jenis tanah A itu tanah jenis apa? Graded. Apa? Apa tadi? Poor graded. Tanahnya jenis apa? Pertanyaannya tanah jenis apa ini? Pasir atau padat ya Pak? Pasir. Oke, sebentar. Siapa yang bilang pasir? Wahyu Pak. Wahyu. Oh, nggak ada nama kamu di sini. Wahyu. Wahyudin. Iya Pak. Iya Pak. 4190041 benar? Iya betul Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya, Wahyudin, kamu kenapa bilang ini tanah pasir? Karena di bawah 50% ya Pak. Hah? Apanya di bawah 50%? Dari standar ASTO itu Pak. Taunya dari mana? Tadi kan udah dikasih lihat sebelumnya, slide sebelumnya. Iya. Dia kalau di bawah fine-nya di bawah 50% maka dia tanah kasar ya. Iya betul Pak. Kalau dia butiran halusnya di bawah 50% itu berarti dia tanah kasar gitu kan. Iya. Sekarang pertanyaannya dari sini kamu lihat itu dari mana gitu kan? Ini ada batas cair sama batas plastisnya 0 dia Pak. 0%. Oke. Kenapa kamu bilang emangnya kenapa kalau 0? Karena kan kalau padat dia water contentnya nggak ada kan. Sama batas plastisnya juga kalau 0 berarti padat ya Pak. Oke, sebentar. Ada yang setuju sama Mas Wahyu nggak kalau tanah jenis A ini adalah tanah pasir? Setuju atau nggak setuju nih? Mas Ahmad Rifandi ada nggak? Ada. Abdul Aziz ada nggak? Ada. Rio Handoko? Setuju Pak. Siapa? Rio? Iya Pak. Rio bilang ini tanah pasir. Asnal Matolib? Iya Pak. Pasir Pak. Pasir atau enggak? Pasir Pak. Dan Mas Dadang? Pasir Pak. Apa Mas Dadang? Tanah berpasir. Tanah pasir. Oke. Dwi Saputra? Tanah pasir Pak. Florencia Eko ada nggak? Florencia Eko nggak ada. Franciscus Naihati? Pasir atau bukan? Pasir Pak. Itu siapa lagi? Farhan Ali? Pak. Farhan Ali apa pasir atau bukan? Pasir Menurut Pak. kamu? Pasir. Fikri? Nggak ada ya. Sobo Permono? Tidak. Hah? Setuju apa nggak setuju kamu? Nggak. Oke. Kenapa kamu nggak setuju? Kalau menurut saya ya Pak, Menurut Aleh. dari sebelum patungan sebelumnya tuh kalau pertanyaan kayak gitu
menurut saya ini Pak tanah kerikil Pak. Kalau kurvanya tuh. Sama apa banyak? Kerikil sama pasir tuh temenan, bro. Oh tak sama ya Pak. Kerikil sama pasir tuh dia sama-sama kasar. Oh berarti setuju Pak. Oh, setuju kamu ya, kasar seru. Ya Pak lolos tayakan itu. Oh, Frida ada nggak? Ada Pak. Apa? Menurut kamu pasir atau bukan nih? Tanah jenis A. Nur Alfian. Sama. Apa? Nggak ada ya? Oki Pradana ada nggak? Apa hadir? Menurut kamu pasir atau bukan? Ada pasir Pak. Resimen Mendrova. Rizal Alfiansyah. Pasir Pak. Roslan Ocet. Apa? Ya Pak. Pasir atau bukan? Mana pasir Pak? Sahal Mahfuz. Mama. Ada ya? Sultan, mana Sultan? Ya Pak. Pasir Pak. Elius. Sebelum. Pasir Pasir Pak. bukan? Pasir Pak. Oke. Marcelinus Tombi. Pasir Pak. Gak seru nih. Reza Pratama ada nggak? Ada Pak. Yang A ya Pak. Iya. Pasir Pak. Eki Rivalji. Gak ada. Wahyu Christopher Aritona. Gak ada. Agus. Gus. Tadi ada. Oh, gimana Gus? Menurut kamu pasir atau bukan Gus? Pasir Pak. Sadam. Pasir. Oke. Daeng ada nggak? Ada Pak. Pasir atau bukan? Menurut saya itu pasir Pak. Bosko. Gak ada ya. Oke. Ahmad Rifandi Pak. Ahmad Rifandi. Pasir Pak. Dari kamar mandi tadi Pak. Oke. Sekarang saya tanya random ya. Tadi Mas Wahyudin bilang ini LL dan PL-nya 0, sehingga airnya tuh sedikit. Airnya nggak ada, berarti dia padat. Oke. Sehingga kalau dia padat, ini pasir gitu kan, kurang lebih kayak gitu gambarannya Mas Wahyudin. Padahal pasir itu juga bisa nggak padat kan? Kalau kalian ambil pasir, kalian genggam terus kalian lempar ke muka temennya kelilipan gitu kan? Kan buyar tuh pasirnya tuh. Iya Pak. Ya kan? Padat atau enggak dia? Enggak. Oke. Kalau dia nggak padat, dia tetap berupa pasir atau berupa jadi emas dia? Pasir. Pasir tetap Pak. Pasir ya. Nah, jadi pasir atau nggak pasir itu nggak ada hubungannya sama padat atau nggak padat. Iya betul. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya misalnya Mas Dadang nih. Pak. Mas Dadang itu kenapa bilang ini pasir tadi? Tadi Pak, sesuai dengan apa yang Wahyu jelaskan Pak. Apa? Orang saya barusan nyalain apa yang Wahyu jelaskan. Ya dia lebih dari 50 Pak. Apa yang lebih dari 50? Nggak tahu juga. Ini loh, Dia emang semuanya gitu tuh dosen. juga ada yang lebih dari 50.
biar kritis. Baru sekali. Kenapa dia disebut pasir? Mana ya ini? Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kenapa ini dibilang pasir? Ya Pak. Ya, gimana? Kalau saya kan Pak, menurut saya sih, Ya, menurut karena saya. pasir itu kadar serat airnya sangat rendah Pak. Daya serap airnya sangat rendah. Terus hubungannya apa? Terus akhirnya Hubungannya apa? Ini Hora. makanya dia lolos dari batas cairnya Pak. Dia lolos dari batas cairnya. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Ya Pak, Yes, gimana? itu kalau lihat grafiknya itu banyak yang lolos ayakan Pak. Semuanya lolos ayakan, bro. Kalau enggak kan praktisan. Semuanya lolos ayakan lah. Kalau semuanya lolos, kalau banyak yang lolos ayakan, berarti dia makin kecil dong. Iya nggak? Kamu pilek. Yuk, mana lagi? Siapa lagi? Cocok. Papa. Oke, sekarang saya coba gini. Pasir itu butiran kasar atau halus? Kasar Pak. Kasar. Oke, kan nih saya kasih cara ngelihatnya pakai logika ya. Jangan pakai hati ngelihatnya. Pasir itu butiran kasar, oke? Kalau butiran kasar, diameternya besar atau kecil? Besar Pak. Besar, oke. Ini ada tulisan diameter ya. Ya Pak. Oke. Yang besar sebelah kiri apa yang besar sebelah kanan? Kanan, Di kiri. Kiri ya. Nah, kiri. grafik A lebih banyak di sebelah kiri apa lebih banyak di sebelah kanan? Jadi Kiri. Kiri. Nah, artinya grafik A itu lebih banyak butiran kasarnya daripada butiran halusnya, kan gitu. Oke, itu satu ya. Kedua, tadi ini saya di awal-awal kuliah saya bilang, apa nama tes yang dipakai buat LL dan PL? Nama tesnya apa tadi? Tes. Tabel aku terus. Yang saya bilang diketuk-ketuk. Ini nama tesnya apa tadi? Casa Grande, Pak. Grande Pak. Casa Grande nama alatnya. Nama tesnya tadi apa? Sini. Nama alatnya apa tadi? Nama tesnya apa tadi? Berarti dia nggak bisa dites atau berlimit dong. Ya Pak. Ya kan? Makanya nilai LL sama PL-nya 0.
Oke. Siap. Ya, jadi kalau nilai LL sama PL-nya itu ada, udah pasti dia dominan tanah berbutir halus. Tapi kalau dia 0, berarti dia udah pasti pasir, ya. Ya. Oke. Nah, tentukan klasifikasi tanah menurut British Standard. Baru dia dilihat tanah A itu kerikilnya atau gravelnya itu 83%. Tanah B 50%, tanah C itu 0%. Ya, tanah gravel itu 60 mm. Jadi dicek di sini 60 mm. Ini 10, 20, 30, 40, 60. Ya, jadi di sini 80. Terus cek lagi tanah pasirnya dia 17%. Tanah B pasirnya 42%. Tanah C pasirnya 58%. Lalu tanah berbutir halusnya itu 0%, 8% sama 42%. Ya, ini menurut British Standard. Kalau menurut ASTO ini yang kanan, tabel yang kiri sama yang kanan. Ya, terus kita hitung D10, D30 sama D20 sama D60, sorry. Ya, didapat kita bisa ngitung CU CC ya. CU CC ya kemarin ya. D60 dibagi D10. Lalu masukin liquid limitnya, kita dapat plasticity indexnya. Kita plot di grafik yang tadi. Kita dapat simbolnya GW, GWM, CS, dan MHS. Jadi grafik yang liquid limit sama plasticity index. Ini juga group index charge. Lalu liquid limit sama plasticity index. Jadi kita bisa tahu dia dominan clay atau dia dominan sill. Oke. Nah, lalu ada kategori-kategori lagi, di mana misalnya pasir bergradasi baik, pasir sangat berlembuk, plastisitas rendah. Nah, ini semua diketahui dari grafik-grafik yang ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi yang paling gampang sebenarnya, yang paling penting itu plasticity charge-nya sama mengetahui CU sama DC-nya. Ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan menentukan jenis tanah. Hal yang dimaksud dengan hasil bergradasi baik seperti apa ya, Pak? Nah, gradasi baik kemarin itu apa? Kemarin kita bilang bahwa di sini masih ada.
Jadi kalau gradasi baik itu berarti dia well graded. Ya, kalau dia well graded berarti kemiringannya itu besar. Jadi kalau dia relatif tegak berarti dia dibilang uniform graded. Ya. Dari situ paham nggak? Jadi nanti dilihat grafiknya. Grafiknya miring. Kalau misalnya kayak gini nih, kayak grafik B, itu hitungannya kemiringannya landai. Grafik A itu kemiringannya landai. Tapi grafik C itu kemiringannya tegak. Grafik D juga relatif tegak. Ya. Jadi kalau dia miring itu bergradasi baik. Tapi kalau dia relatif tegak itu berarti bergradasi buruk atau uniform. Paham? Oke, jadi di mekanika tanah 1 kira-kira 2 tahun belakangan itu soal ujiannya satu menentukan jenis tanah, yang kedua menentukan properti dari tanah, indeks properti, ya. Jadi kayak yang soal latihan yang paling pertama itu yang kayak gini. Oke. Jadi ini udah pertemuan keberapa ya? Keempat atau kelima ya? Secara ini kelima Pak, tapi kemarin Oke, jadi kita masih punya dua kuliah lagi sebenarnya sebelum ujian. Saya mau fokusin ke ngejar bahan yang kemarin ketinggalan. Kalau dirasa tidak perlu pulang, tidak perlu mata kuliah tambahan, ya biar 6 kali aja. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Ada Pak. Mohon maaf Pak, saya mau tanya Pak. Boleh. Tadi rumus tentang apa tuh ya Pak? Saya masih kurang ngerti Pak. Kenapa? Yang tadi ada rumus yang Bapak bilang simple rumusnya, tapi menurut saya kurang paham tuh Pak, yang tadi di slide. Ya semuanya di slide. Yang mana? Contoh soal atau bukan? Bukan, tentang rumus aja, penjelasan rumus tadi ya Pak. Ini bukan? Nggak kelihatan Pak. Oh, sorry. Iya. Yang ini bukan? Iya itu Pak, grup indeks. Grup indeks. Iya. Grup indeks itu rumusnya F dikurangin 35 dikali 0,25 dikali 0,05 ditambah 0,05 dikali LL kurangin 40 dan seterusnya ya. Di mana F-nya itu adalah persen fraksi halus. Jadi kamu harus cari tahu dulu fraksi halusnya itu berapa persen dibandingkan keseluruhannya. LL dan PI itu hasil dari Atterberg limit. Ya, jadi F itu hasil dari uji ayakan, LL dan PI hasil dari Atterberg limit. Baru kamu masukin nilainya, dapat deh tuh grup indeks. Paham? Paham Pak, makasih Pak.
Kalau Atterberg limit itu udah termasuk yang LL kurang PI ya, Pak? Dari Atterberg limit kamu dapat liquid limit, plastis limit, dan shrinkage limit, ya kan? Tadi kan. Nah, kamu dapat LL, PL, dan SL. Oke. Oh, baik, Pak. Plasticity index PI itu dapatnya LL dikurangin PL. Baik, Pak. Tadi itu udah catat sih. Nah, kamu dapat LL, PL, sama SL ya. Nih, Atterberg limit. Iya, Pak. Lalu plasticity index itu kamu hitung sendiri dari LL dikurangin PL. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dipahamin itu tadi definisi dari indeks plasticity index, liquid limit, batas cair, plasticity limit atau batas plastis, shrinkage limit atau batas susut, itu harus paham ya. Jangan nanti kalau diganti bahasanya terus bingung. Baik, Pak. Oke, jadi tadi saya tanya random, hampir semua bilangnya tanah pasir, tapi karena alasannya belum ada yang tepat, jadi saya nggak jadi kasih 100, saya kasihnya 70. Lumayan lah daripada lumayan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, Abdul Aziz jadi ada nggak ya? Hadir, Pak, hadir. Hadir, tapi kamu tadi nggak jawab kuis ya? Mana kamu? Saya dengerin aja. Terus Dwi Saputra emang nggak ada ya? Ada apa? Kamu juga nggak ditanya tadi kemana? Tadi kan dijawab, Pak. Oh ya? Apa? Iya. Oh, Dwi Saputra, bukan. Florencia Eko, sorry. Nggak ada ya? Oh. Florencia Eko nggak ada. Muhammad Fikri nggak ada ya? Agak-agak ketinggalan zaman. Oke. Ini gambarnya, bentuk barangnya dia kayak gini. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Lalu alat yang sekarang itu ya, oke. Oke, jadi oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi sondir itu teknik soil investigasi yang pertama kali ditemukan di sama orang Belanda. Sondir. Nah, dia itu memasukkan satu pipa konus, ya. Ini di ujung ini ada konus. Lalu untuk masukinnya dia diengkol ya, diputer. Ini handle-nya. Diputer dengan kekuatan dan rotasi tertentu. Beberapa putaran per menit gitu. Nah, nanti ini di jarum ini dia akan menunjukkan dua nilai. Yang satu adalah nilai QC ya, QC dan RF. QC itu adalah tahanan ya, RF itu adalah relative
friksinya. Ya, jadi IC itu adalah tahanan atau friksinya, RF itu adalah relatif friksinya. Nah, dari dua nilai ini dia menunjukkan berapa besar friksi di dalam tanahnya itu. Jadi ini kan per kedalaman ya. Dari kedalaman 0 sampai 15. Nah, kalau ini menunjukkan nilai friksinya atau nilai tahanannya, semakin besar grafiknya, dia berarti semakin besar friksinya kan. Kalau semakin besar friksinya berarti dia menunjukkan dua hal, kepadatan dan jenis tanah. Kalau gesekannya makin besar berarti dia makin padat atau dia makin gak padat? Makin padat Pak. Makin padat ya. Jadi ibaratnya gini, kamu masuk ke dalam gerbong kereta yang isinya penuh orang, ya kan? Pernah naik KRL kan ya? Atau komuter. Kalau masuk kan kalian langsung desel-deselan tuh. Pokoknya masuk aja dulu supaya nggak kejepit di pintu kan gitu kan. Nah, kalau keretanya penuh pasti gesekannya akan semakin besar ya. Ya. Oke, berarti kalau semakin padat maka QC-nya semakin besar ya. Paham ya? QC-nya makin besar berarti dia tanahnya makin padat. Nah, terus tadi kita ngomong mengenai butir halus sama butir kasar ya. Pasir kerikil lawan lempung sama lanau. Oke. Nah, butir kasar sama butir halus mana yang memberikan gesekan besar atau kecil? Kalau butir kasar kira-kira gesekannya besar atau kecil? Makin besar Pak. Makin besar ya Pak. Butir kasar gesekannya makin besar. Nah, jadi ngebayanginnya gini, kalian masuk gerbong kereta yang isinya cewek misalnya. Oke? Kalian masuk desel-deselan. Tetap aja walaupun dia padat, tetap aja masuknya lebih halus daripada kalau isinya cowok semua ya kan. Jadi butir kasar atau butir halus dia menunjukkan friksi yang besar. Sedangkan kalau friksinya kecil itu berarti kalau nggak dia padat, tanah yang nggak padat, dia adalah tanah berbutir halus. Nah, contohnya di sekitar kedalaman 5 ini dia menunjukkan gesekan yang relatif dia lebih kecil kan dibandingin teman-temannya. Yang lain itu 10 kPa ke atas, ini sampai 20 MPa ke atas, ini sampai 30. Cuman di tempat yang diarsir ini itu dia di sekitaran 5 MPa. Jadi dia di sini relatif gesekannya kecil. Nah, dari data sondir ini kita tahu bahwa kira-kira di kedalaman 4 sampai 6 meter ini tanahnya adalah tanah lempung. Sedangkan di tempat yang lain kemungkinan itu adalah tanah pasir atau tanah yang padat. Hubungannya sama kualifikasi jenis tanah tadi. Paham nggak kira-kira Mas Sadam? Dadang Pak. Ya, Dadang. Paham Pak, paham. Paham ya? Paham Pak kalau dilihat grafik ininya. Dilihat grafik ini, jadi sondir CPT itu yang di kanan atas ya, udah berbentuk mesin. Sondir itu udah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena dia di engkol. Jadi tergantung tukangnya. Kalau tukangnya baru makan, tenaganya banyak. Kalau tukangnya udah capek, tenaganya sedikit. Akhirnya bacaan ini jadi nggak valid. Jadi error Pak. Jadinya error, jadinya bias hasil kamu. Makanya ini udah mulai ditinggalkan, diganti sama yang namanya CPT mesin atau CPT truck. Tuh. Jadi kalau kamu punya proyek suruh pakai sondir, bilang aja jangan mau gitu ya. Amin. Oke, gitu aja. Ada lagi pertanyaan?